Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan tape singkong ya. Ini namanya kue tape singkong karamel. Nah, ini bisa banget untuk ide jualan maupun snack keluarga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Aku di sini terlebih dahulu akan membuat karamel ya. Jadi siapkan 130 gram gula pasir. Masak di atas panci dengan menggunakan api yang kecil aja ya. Jangan sampai gosong. Jadi tunggu hingga gula pasirnya ini meleleh atau mencair. Nah, sekali lagi untuk pancinya gunakan panci yang tahan panas ya, atau anti lengket maksud aku. Dan penggunaan apinya gunakan api yang kecil saja. Oke, setelah mencair seperti ini masukkan 200 ml air panas. Kemudian tunggu hingga gula karamel dengan airnya itu menyatu. Nah, jika sudah, kemudian tunggu hingga dingin. Selanjutnya di sini aku siapkan 2 butir telur ya yang suhu ruang. Ini akan aku mixer bareng dengan gula pasir. Nah, lalu tambahkan di sini gula pasir sebanyak 80 gram. Mixer dengan kecepatan tinggi ya, kurang lebih 5-7 menit aja hingga gula pasirnya itu tercampur rata dengan telur. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, setelah berwarna pucat seperti ini, tidak perlu sampai mengembang ya untuk telurnya. Kemudian aku masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu dan dihaluskan. Masukkan setengah sendok teh garam. Lalu mixer kembali hingga tapenya itu tercampur rata dengan adonan. Setelah itu masukkan 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang ya. Kemudian 10 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder. Nah, ini akan aku ayak supaya nanti untuk tekstur hasil di kuenya itu bisa lembut. Kemudian mixer lagi hingga tercampur. Lalu di sini karena untuk gula karamelnya sudah dingin ya, akan aku masukkan semua gula karamel ke dalam adonan. Kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Ini dengan kecepatan medium aja ya untuk mixernya. Lanjut masukkan 30 gram SKM atau biasa disebut susu kental manis ya. Lalu mixer lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian matikan mixer. Lalu terakhir aku akan masukkan untuk margarin cair sebanyak 50 gram. Kemudian aduk balik aja dengan menggunakan spatula seperti ini hingga margarinnya itu menyatu dengan adonannya. Oke, kemudian di sini siapkan cetakan ya. Untuk cetakannya olesi dengan margarin. Kemudian masukkan ke dalam cetakan untuk adonan ini hingga 3/4 bagian aja daripada cetakannya, karena ini nanti untuk kuenya itu mengembang ya. Jadi jangan terlalu penuh. Dan juga di sini karena prosesnya akan aku kukus, jangan lupa untuk panci pengukusnya, pastikan airnya sudah mendidih. Jangan lupa ya dihentak-hentakkan supaya bisa merata ya di bagian dasar loyangnya atau bagian dasar cetakannya. Oke, semuanya sudah. Selanjutnya akan aku kukus. Di sini untuk mengukusnya cukup 20 menit aja menggunakan api yang sedang cenderung kecil, lalu tutup panci diberikan alas serbet.
Setelah 20 menit, kemudian angkat ya. Dan ini sudah mengembang sempurna dan juga matang. Angkat kemudian tunggu hingga dingin, baru nanti setelah dingin kita keluarkan dari cetakannya. Nah, seperti ini kita tunggu dingin terlebih dahulu. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 14 ya. Dan ini sudah dingin, langsung aku keluarkan aja dari cetakannya. Dan itu jika tidak rapi di bagian bawah itu karena kurang hentakan ya. Sehingga adonan itu berunggah di bagian dasar. Jadi aku sarankan untuk menghentakannya saat adonan sudah dimasukkan ke dalam cetakan, supaya bisa rapi seperti ini. Nah, untuk kue tape karamel ini di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari ya. Dan untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, kalau sudah dingin tinggal masukkan ke dalam mika seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin mencoba resepku ini, jangan ada yang di skip ya, baik ukuran maupun bahannya, supaya nanti hasilnya itu bisa sama seperti yang aku bikin seperti ini. Nah, ini untuk kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan pas banget ya, apalagi ini mau bulan puasa, bisa untuk takjil maupun ide jualan saat berbuka puasa. Oke, ini aku akan coba satu supaya kalian bisa lihat ya tekstur di bagian tengahnya itu sangat lembut banget dan juga empuk. Empuk sama lembut itu sama apa beda ya artinya? Yang jelas ini seperti ini ya untuk teksturnya. Kalian bisa lihat sendiri, menul-menul istilah Jawanya. Nah, oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah tape, yaitu menjadi bolu tape karamel ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya. Ini ide jualan 4.000-an dari bahan dan juga pembuatannya gampang. Namanya kue sarang semut pandan. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan panci, kemudian masukkan 350 ml santan. Aku menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan daun pandan dan juga 200 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih. Nah, untuk memasaknya gunakan api yang kecil aja supaya santannya ini tidak pecah. Kalau sudah mendidih, kemudian matikan api kompor, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Siapkan 3 butir telur. Aku di sini menggunakan telur yang suhu ruang. Nah, resep ini sebenarnya sudah aku tayangkan secara live ya kemarin, dan ini merupakan video pendeknya untuk sahabat aku yang ingin menyaksikan dengan
video pendek, silahkan simak kembali. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, sejumput garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 120 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu juga masukkan 120 gram tepung tapioka atau biasa yang disebut dengan tepung kanji. Tambahkan juga di sini dengan baking powder sebanyak setengah sendok teh, lalu baking soda sebanyak 1/4 sendok teh. Masukkan 2 saset SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Lalu kalau santan sudah dingin, masukkan santan yang tadi sudah kita masak. Dimasukkan secara bertahap, kemudian aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Oke, kemudian aduk ya hingga tercampur sampai tidak ada yang bergumpal ya untuk tepung terigunya. Kemudian akan aku masukkan perisa pandan. Kalian juga bisa ya menggunakan pandan yang asli. Jadi untuk daun pandan itu di blender kemudian diamkan selama 1 malam baru digunakan. Nah, ini aku menggunakan yang praktis aja dari pasta pandan. Oke, setelah diaduk tercampur, terakhir aku akan masukkan 100 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan juga. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian aku akan siapkan untuk pencetaknya ya. Jadi aku menggunakan cetakan kue lumpur yang 4 lubang, panaskan kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian di sini kalau sudah panas tinggal kita tuang 1,5 sendok sayur adonan ke dalamnya. Jadi jangan terlalu penuh. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Selanjutnya jangan buru-buru ditutup ya, nanti menutupnya saat sudah timbul sarang di bagian permukaan adonannya. Nah, ini sudah mulai timbul sarang seperti itu. Kemudian kalau sudah timbul sarang atau buih-buih di bagian permukaannya baru boleh ditutup. Nah, ini untuk sekali lagi untuk penggunaan apinya gunakan api yang kecil saja supaya tidak mudah gosong. Oke, ini akan aku tutup. Selanjutnya setelah ditutup rapat kurang lebih 5-7 menit sudah matang, lalu akan aku angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik banget karena aku menggunakan cetakan yang 4 lubang ya, jadinya besar-besar. Buat kalian yang ingin membuat dengan menggunakan cetakan yang 7 lubang juga boleh. Tentunya kalau menggunakan cetakan yang 7 lubang akan menjadi lebih banyak, sehingga harga jualnya juga bisa dikurangi, mungkin di harga 2 ribuan ya untuk harga jualnya per satunya.
Oke, ini aku angkat, kemudian akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Hasilnya menul-menul juga cantik. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Ini akan aku biarkan dingin terlebih dahulu. Baru nanti setelah dingin akan aku kemas. Aku masukkan ke dalam plastik atau wadah ya. Untuk pemakingannya silahkan aja sesuaikan dengan selera. Boleh dimasukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10x10 atau 12x12 ya. Nah, ini kebetulan aku menggunakan agak kebesaran memang ya, yang ukuran 12x12. Kalian bisa menggunakan yang ukuran 10x10 atau bisa juga dimasukkan ke dalam mika plastik. Nah, seperti ini, tinggal tambahkan dengan stiker aja di bagian permukaannya, sudah akan membuat semakin cantik tampilannya. Nah, jika kalian ingin dijadikan sebagai ide jualan bijian ataupun juga dikemas dalam dus dengan isi 6 juga bisa ya. Jadi nanti tentukan aja dengan selera customer kalian masing-masing. Untuk harga jualnya sendiri per satunya bisa kalian jual dengan harga 3-4 ribuan. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Dan untuk ketahanan di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari aja ya, karena kita menggunakan tambahan santan, jadinya tidak terlalu bisa bertahan lama di suhu ruang. Nah, apakah nanti jika ada yang bertanya nih ya, apakah santan bisa diganti dengan susu? Mari silahkan sesuaikan aja dengan selera. Jika kalian suka diganti dengan susu juga, monggo silahkan aja, bebas. Oke, demikian ya untuk resepku kali ini, cara mengolah kue untuk ide jualan, namanya kue sarang semut pandan. Ini sebenarnya aku tayangkan secara live, tapi ini aku bikin video yang singkat ya, supaya kalian bisa melihat, yang bosen mungkin menyaksikan video panjangnya. Untuk hasilnya sangat lembut dan juga enak ya, kalian wajib untuk mencoba karena dari harum pandannya itu membuat rasa yang beda. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan ubi ya. Ini aku panggang untuk prosesnya atau di oven. Namanya talam ubi panggang. Bisa untuk ide jualan maupun snack keluarga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Kukus terlebih dahulu 250 gram ubi madu ya, hingga matang dan empuk. Lalu setelah matang, masukkan aja ke dalam blender. Ini akan aku haluskan bareng dengan gula pasir. Nah, untuk penggunaan gula pasirnya sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu setelah itu juga akan aku tambahkan 250 ml santan. Lalu setelah itu blender hingga halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku siapkan 1 butir telur ya. Aku letakkan di dalam wadah. Nah, untuk telurnya ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kebetulan aku menggunakan garam Himalaya. Buat kalian yang ingin beli, silakan aja kunjungi ke TikTok aku ya, di Rosita Susi. Nanti klik di keranjang kuning. Oke, ini akan aku kocok lepas aja
Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 125 gram. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Lalu masukkan ubi yang tadi di blender semuanya aja. Jadi semua bahan itu dicampur jadi satu aja. Lalu aduk hingga tercampur. Kemudian di sini juga aku siapkan margarin cair. Nah, untuk margarin cairnya ini aku sebanyak 50 gram ya. Ini sudah suhu ruangan. Jadi kalau masih hangat atau panas, biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang bergumpal. Setelah itu ambil 1 sendok sayur ya, kurang lebih untuk adonan. Ini akan aku berikan tambahan coklat bubuk ini nanti untuk topping ya di bagian atasnya. Nah, setengah sendok makan aja untuk coklat bubuknya. Aduk tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan cetakan kue muffin ya. Nah, ini untuk cetakannya atau loyangnya sudah aku olesi dengan margarin. Lalu masukkan 2 sendok makan adonan ke dalamnya. Nah, karena prosesnya ini akan aku oven, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas yang ada di dalam oven itu bisa stabil. Sehingga nanti adonan yang di oven itu tidak rawan turun ya, atau bantat istilahnya. Jadi pengaruh banget ya panas di dalam oven itu. Nah, setelah dimasukkan semuanya, kemudian semprotkan untuk adonan coklat di bagian atasnya secara acak aja. Ini hanya memberikan motif atau garnish aja supaya tidak polos. Nah, kalian juga bisa ya memanggangnya di oven tangkring atau oven kompor. Untuk oven kompor waktunya tambahkan 10 menit dari oven listrik. Penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Sama juga untuk oven kompor atau otang itu harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Oke, kemudian untuk memberikan motif aku pakai tusuk gigi aja. Jadi secara acak aja ya. Nanti sesuaikan aja dengan selera untuk pemberian motifnya. Lalu akan aku oven. Mengovennya selama 40 menit, api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Oke, setelah matang kemudian angkat, lalu dinginkan. Nanti kalau sudah dingin itu agak mengecil ya, menciut sedikit. Nah, ini sudah dingin, kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Tampilannya seperti ini ya, dan ini cenderung lebih garing ya daripada kue talam yang sering kita panggang menggunakan wajan cetakan. Kalau aku sendiri lebih suka dengan tekstur ini karena garing permukaannya juga, warnanya juga membuat cantik gitu. Nah, ini aku masukkan ya ke dalam cup mika kecil. Dan pastikan maksud aku untuk memberikan atau meletakkan ke dalam mika itu sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun ya di bagian dasarnya. Satu resep yang aku bagikan ini menjadi 12. Jadi ini pas banget ya sebagai ide jualan karena ngirit banget modalnya dan hasilnya juga banyak. Nah, ini di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2-3 harian ya, karena prosesnya itu di oven, jadi menurut aku lebih matang sehingga tidak cepat basi. Harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran 2.500-3.000. Jadi nanti silahkan hitung aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Kalian bisa lihat ya tampilannya seperti ini. Dan aku mencoba, jadi walaupun di bagian luarnya itu agak sedikit kering, tapi di dalamnya tetap lembut.
Nah, demikian tadi ya untuk olahan ubi jalar ala aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat untuk ide jualan. Mudah-mudahan bisa laris manis. Nah, buat kalian yang mencari cetakan untuk baking, alat-alat baking, silakan aja kunjungi ke TikTok aku di Rosita Susi. Jangan lupa untuk klik keranjang kuning, nanti di sana banyak tersedia aneka macam perlengkapan baking. Nah, demikian tadi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.